Bismillahi wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Abdul Rahim, Hambara Putrawan, Uswatun Hasanah, dengan mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah, dengan dosen pengampu Abdul Hafiz MPD, dengan judul makalah Akidah Islam, pengertian akidah, dalil atau argumentasi dalam akidah, tujuan akidah Islam, metode peningkatan akidah, dan prinsip-prinsip akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Saya dari pemateri pertama. Saya akan menjelaskan apa itu akidah. Akidah adalah keyakinan, yang dimana keyakinan ini mencakup kepada iman kita kepada Allah, percaya kita kepada Allah. Kedua, iman kita, percaya kita kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ketiga, imannya kita, percayanya kita kepada rasul-rasulnya Allah. Dan keempat, percayanya kita kepada kitab-kitabnya Allah. Dan kelima, percaya kita kepada ketentuan baik buruk, yakni qada dan qadar. Dan terakhir, percayanya kita, imannya kita kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Yang dimana akidah ini mengajarkan kepada kita tentang ketauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana kita harus benar-benar meyakinkan di dalam hati kita, benar-benar meyakinkan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia beserta isinya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menggerakkan kita. Maka kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana akidah ini benar-benar mengajarkan kepada kita tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita benar-benar melaksanakan atau mengaplikasikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya sholat. Maka kita harus benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini uraian singkat yang saya jelaskan tentang akidah. Kesimpulannya adalah akidah merupakan keyakinan atau iman yang melekat kepada diri seorang muslim, yang harus kita yakini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari pemateri kedua. Saya akan menyampaikan pemateri yang sudah dibacakan oleh saudara saya. Di sini saya mendapatkan pemateri dalil argumentasi dalam akidah akhlak. Dalil akli yaitu dalil yang didasarkan dalam penalaran akal sehat manusia. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan-gangguan yang dimiliki oleh manusia. Contohnya, syaitan dan iblis di dalam kepalanya, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Dalil nakli yaitu dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi yang sudah dibuat.
Namun harus didasari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia tidak akan mampu mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Oleh karena itu manusia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hambara Putrawan, mahasiswa semester 5 Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Hamzah Wadi, Nahdlatul Ulama, Lombok Timur. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya sebelumnya, yaitu Abdul Rahim dan Uswatun Hasanah. Kami dari kelompok 1 membahas tentang akidah Islam. Pertama, telah dijelaskan sama pemateri pertama pengertian daripada akidah itu. Secara singkat, di sini saya sebagai yang terakhir mengulas yang telah dijelaskan oleh teman kami. Pertama, pengertian akidah telah dijelaskan, yaitu suatu keyakinan yang fundamental yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Artinya akidah itu harus diyakini dengan sepenuh hati, bahwasanya apa yang diyakini itu adalah benar, adalah suatu kebenaran. Kemudian yang kedua, itu dalil tentang akidah. Di sana di dalam makalah disebutkan ada 2 dalil tentang akidah. Pertama, dalil akli. Yang kedua dalil nakli, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini yang ketiga saya akan melanjutkan, yaitu tujuan daripada akidah Islam itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu dha'ifa." Pada dasarnya manusia itu atau insan itu adalah lemah. Nah, karena kita adalah makhluk yang lemah, maka kita butuh sandaran, dan sandaran yang paling tepat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tentu dengan meyakini dengan sepenuh hati, bahwa kita ini berasal daripadanya, hidup di dunia hanya untuknya, dan nanti pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Kemudian apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita atau apa tujuan daripada akidah Islam? Yang pertama di dalam makalah, supaya jiwa kita ini tenang, gitu. Yang kedua, supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang paling utama adalah menjadi manusia sekaligus menjadi hamba yang mengikhlaskan hati untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di sini, metode peningkatan ibadah itu. Bagaimana cara meningkatkan atau metode meningkatkan ibadah itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengajarkan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah.
Apakah hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Oh, tentu tidak. Tentunya dengan meneladani esensi daripada la ilaha illallah itu sendiri, dan menanamkan dalam hati, mempraktikkannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Kemudian metode selanjutnya yaitu menggali maknanya melalui pendidikan. Pendidikan atau pembiasaan lah gitu kan. Pendidikan terutama kan sekalian di sekolah-sekolah kan dipelajari itu kan. Nah, itulah salah satu untuk meningkatkan akidah Islam melalui pendidikan. Kemudian yang terakhir di sini prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, di antara prinsip akidah Islam yang paling utama di sini yaitu prinsip keyakinan. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala itu ahad, tunggal gitu kan. Keyakinan bahwasanya Allah telah mengutus para nabi, para rasulnya, Allah telah menurunkan kitab-kitab, Allah telah menurunkan kitab-kitab, Allah telah menetapkan hari kiamat. Itulah prinsip-prinsip keyakinan. Dan selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Di dalam prinsip-prinsip akidah Islam itu ada prinsip keadilan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan kita sekecil apapun perbuatan baik kita, pasti Allah akan membalasnya. Sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan dalam konteks maksiat, Allah akan membalasnya. Mungkin demikian akhir kata dari saya. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.